Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti dengan NPM F1F024065. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar matriks pertemuan 4, yaitu dengan materi pembelajarannya ruang vektor, subruang, dan kebebasan linier. Yang pertama, ruang vektor. Definisi ruang vektor sendiri yaitu misalkan V sembarang himpunan benda yang dua operasinya didefinisikan, yaitu penambahan dan perkalian dalam skalar atau bilangan real. Penambahan tersebut dipahami untuk mengasosiasikan sebuah aturan dengan setiap pasang benda U dan V dalam V yang mengandung elemen U ditambah V yang dinamakan jumlah U dan V. Dengan perkalian skalar diartikan aturan untuk mengasosiasikannya baik untuk setiap skalar maupun untuk setiap benda U pada V yang mengandung elemen K kali U, yang dinamakan perkalian skalar U oleh K. Selanjutnya, yaitu ada notasi vektor. Notasi vektor dilambangkan dengan huruf kecil bercetak tebal atau dikasih panah. Contohnya adalah U, V, W, atau vektor U, vektor V, dan vektor W. Ruang vektor dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada R2. Contoh gambar R2 yaitu ada seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. V sama dengan V1, V2. Selanjutnya ada vektor di R3. Contoh gambarnya seperti ini. V sama dengan V1, V2, V3. Selanjutnya vektor di Rn. V sama dengan V1, V2, sampai Vn. Selanjutnya, aksioma ruang vektor. V dikatakan ruang vektor dan objek-objek di dalam V dikatakan vektor jika memenuhi 10 aksioma sebagai berikut. 1. Operasi penjumlahan di dalam V bersifat tertutup. Artinya, untuk setiap U, V, elemen V berlaku U ditambah V elemen V. Operasi penjumlahan di dalam V bersifat komutatif. Artinya, untuk setiap U, V, elemen V berlaku U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang ketiga, operasi penjumlahan di dalam V bersifat asosiatif. Artinya, untuk setiap U, V, W, anggota V berlaku U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Di dalam V terdapat yang keempat, di dalam V terdapat elemen identitas berupa vektor 0, sedemikian sehingga untuk setiap V, anggota V berlaku V ditambah 0 sama dengan V sama dengan 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor V. Yang kelima, setiap elemen di dalam V memiliki elemen inverse atau elemen negatif. Artinya, untuk setiap V, anggota V, terdapat negatif V, anggota V. Sedemikian sehingga berlaku V ditambah negatif V sama dengan 0 sama dengan negatif V ditambah V. Yang keenam, operasi perkalian skalar di dalam V bersifat tertutup. Artinya, untuk setiap V, anggota V, dan K skalar sembarang berlaku K kali V, anggota V. Yang ketujuh, untuk setiap vektor U, vektor V, anggota V, dan K skalar sembarang
berlaku K dikali U ditambah V sama dengan K kali U sama dengan K kali V. Untuk setiap V anggota V dan K, L skalar sembarang berlaku K ditambah L dikali V sama dengan K dikali V ditambah L kali V. Yang kesembilan, untuk setiap V anggota V dan K, L skalar sembarang berlaku K dikali L V sama dengan K L dikali V. Yang ke-10, untuk setiap V anggota V berlaku 1 kali V sama dengan V. Selanjutnya, contoh soal ruang vektor. Soalnya yaitu, periksa apakah R2 sama dengan AB, di mana AB anggota real. Ada suatu ruang vektor atau bukan. Yang pertama, ambil sembarang vektor U, vektor V, vektor W. Elemen R2 dan KL anggota real. Tulis vektor U sama dengan U1, U2, vektor V sama dengan V1, V2, vektor W sama dengan W1, W2. Pembuktian pertama yaitu vektor U ditambah V anggota R2. U ditambah V sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2 sama dengan menghasilkan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Pembuktian yang kedua, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor V ditambah vektor U. Vektor U ditambah V sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2 menghasilkan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 menghasilkan V1 ditambah U2, V2 ditambah U2 sama dengan V1, V2 ditambah U1, U2 sama dengan vektor V ditambah vektor U. Selanjutnya, pembuktian yang ketiga, vektor U ditambah V ditambah vektor W sama dengan vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah W. U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan U1, U2 ditambah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2 menghasilkan U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 ditambah W2 sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 ditambah W1, W2 menghasilkan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Pembuktian yang keempat, pilih vektor 0 anggota R2 yaitu vektor 0 sama dengan 0, U0 sama dengan 0, vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0 sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah
U1 0 ditambah U2 sama dengan 0, 0. Ditambah U2, U1, U2 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U. Vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0 menghasilkan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 sama dengan U1, U2 sama dengan vektor U. Selanjutnya, pembuktian kelima, vektor negatif U anggota R2 yaitu vektor negatif U sama dengan min U2 min U1 min U2. Vektor U ditambah vektor negatif U sama dengan vektor negatif U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Vektor U ditambah vektor negatif U sama dengan U1, U2 ditambah negatif U1 negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2 menghasilkan negatif U2 ditambah U2 negatif U1 ditambah U1 negatif U2 ditambah U2 sama dengan negatif U1 negatif U2 ditambah U1 U2 menghasilkan vektor negatif U ditambah vektor U. Vektor U ditambah vektor negatif U sama dengan U1 U2 ditambah negatif U1 negatif U2 menghasilkan U1 ditambah negatif U1 U2 ditambah negatif U2 sama dengan 0, 0 sama dengan vektor 0. Pembuktian yang keenam, K dikali vektor U anggota R2. K dikali U sama dengan K U1 U2 sama dengan K U1 K U2 anggota R2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari soal tersebut merupakan bahwa R2 adalah ruang vektor. Selanjutnya adalah contoh-contoh subruang. Berikut adalah contoh-contoh subruang. 1. Himpunan titik-titik sepanjang garis yang melalui titik asal di R2 atau di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R2 atau R3. Yang kedua, himpunan titik-titik pada bidang yang melalui titik asal di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R3. Selanjutnya untuk subruang vektor. Definisinya yaitu adalah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Contohnya adalah V sama dengan R3, W adalah sebuah bidang yang melalui titik asal 0, 0, 0. Teoremanya, jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu vektor B dari suatu vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. 1. W bukan himpunan kosong. Kedua, W subset dari V. Yang ketiga, jika U V anggota W, maka U ditambah V anggota W. 4. Jika U elemen
W dan K elemen bilangan real, maka K kali U anggota W. Selanjutnya, contoh. Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks ordo 2x2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari vektor matriks 2x2. Berikut adalah pembuktian 1 dan 2. W bukan anggota kosong. W bukan anggota kosong. Misalnya, A sama dengan matriks 0, 3, 2, 0. A bukan anggota bilangan kosong. Karena A adalah anggota W. Yang kedua, jelas bahwa W subset dari V. Karena W berisi semua matriks ordo 2x2 yang dimana setiap diagonalnya adalah 0, sedangkan V sama dengan M 2x2 yang dimana W termasuk bagian dari V. Jadi W subset dari V. Soal nomor 3, apabila V adalah himpunan matriks berukuran 2x2 dan W adalah semua matriks berukuran 2x2 yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 0. Buktikan bahwa W merupakan subruang dari V. Berikut pembuktian 3 dan 4. Berdasarkan definisi dari vektor W, maka bentuk matriksnya adalah W sama dengan 0, A, B, 0. Ini merupakan diagonal utamanya. W subruang vektor dari V jika U dan V adalah objek-objek dalam W, maka U ditambah V anggota W. Misalnya, U sama dengan 0, A1, B1, 0, V 0, A2, B2, 0. U ditambah V, U ditambah V 0, A1, B1, 0 ditambah 0, A2, B2, 0. Sama dengan kita operasikan penjumlahan ke dalam operasi penjumlahan. 0 ditambah 0, 0. A1 ditambah A2 sama dengan A1 ditambah A2. B1 ditambah B2 sama dengan B1 ditambah B2. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dari hasil perjumlahan ini dapat disimpulkan bahwa U ditambah V adalah anggota W karena hasil penjumlahan ini tidak merubah bentuk matriksnya. Selanjutnya, pembuktian 4. Jika K sembarang skalar dan U sembarang vektor di W, maka K kali U anggota W. K kali U sama dengan K dikali 0, A1, B1, 0 sama dengan 0, KA1, KB1, 0 anggota W. Karena dari hasil perkalian K kali U tidak merubah bentuk matriksnya, diagonal tetap 0. Dengan demikian, W subruang vektor dari V. Selanjutnya adalah kebebasan linier. Kebebasan linier memiliki definisi yaitu misalkan S suatu himpunan yang anggotanya vektor U2 sampai vektor UN.
adalah himpunan vektor di ruang vektor V. S dikatakan bebas linier jika SPL homogen. K1 SPL homogen hanya mempunyai satu solusi tunggal. Solusi tunggal yaitu K1, K2, Kn sama dengan vektor 0. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, Kn sama dengan 0. Jika solusinya tidak tunggal, maka S dinamakan himpunan tak bebas linier atau bergantung linier. Selanjutnya, teorema kebebasan linier. Suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor disebut tak bebas secara linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya dalam S. Yang kedua, bebas secara linier jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai satu kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain dalam S. Selanjutnya, kebebasan linier contoh soalnya. 1. Periksa apakah vektor U dan vektor A saling bebas linier di R3. Berikut penjelasannya. Pertama, kita buat SPL homogennya terlebih dahulu. K1U ditambah K2A sama dengan vektor 0. Untuk mendapatkan solusi dari SPL homogen ini, kita mencari nilai K1 dan K2-nya terlebih dahulu. K1 dikali U, yaitu min 1, 3, 2 ditambah K2 dikali A, yaitu 1, 1, negatif 1, sama dengan vektor 0. Sama dengan vektor 0. Sehingga kita memiliki suatu SPL dengan matriks koefisiennya min 1, 1, 3, 1, 2, min 1 dikali dengan matriks peubahnya K1, K2 sama dengan matriks konstanta, yaitu adalah vektor 0. Selanjutnya, kita dapat menggunakan operasi baris elementer. Pertama, kita tulis dulu matriks koefisiennya min 1, 1, 3, 1, 2, min 1. Baris 1 kita kalikan dengan negatif 1, menghasilkan 1, min 1, 3, 1, 2, min 1. Selanjutnya, kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama, yaitu 3, 2, 3 dan 2. Kita nolkan terlebih dahulu 3 dengan mengoperasikannya dengan operasi min 3 B1 ditambah B2. Sedangkan untuk menolkan 2, kita operasikan dengan min 2 B1 ditambah B3 menghasilkan 1 min 1 0 4 0 1. Untuk mendapatkan satu utama untuk baris kedua, kita lakukan pertukaran baris, yaitu baris kedua kita tukar dengan baris ketiga sehingga menghasilkan 1 min 1 0 1 0 4. Selanjutnya kita nolkan
4 yang berada di bawah satu utama untuk menolkan dan kita nolkan juga min 1 yang berada di atas satu utama. Untuk menolkan min 1 kita operasikan dengan B2 ditambah B1, sedangkan untuk menolkan 4 kita operasikan dengan min 4 B2 ditambah B3 sehingga menghasilkan 1, 0, 0, 1, 0, 0. Jika kita kembalikan matriks koefisien ini, SPL kita miliki sebelumnya, kita akan mempunyai matriks koefisien yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 0 dikali matriks peubahnya K1 dikali K1, K2 sama dengan matriks konstantanya 0, 0, 0. Sehingga kita mendapatkan nilai K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan vektor U dan vektor A saling bebas linier di R3. Selanjutnya, pada contoh soal nomor 2, periksa apakah matriks A dan matriks B saling bebas linier di M2x2. Penyelesaiannya, kita buat SPL K1 kali matriks A ditambah K2 dikali matriks B sama dengan matriks 0. K1 dikali matriks A yaitu min 3, 4, 2, 0 ditambah K2 dikali matriks B 3, min 4, min 2, 0 sama dengan 0, 0, 0, 0. Dari pengoperasian di atas, kita mendapatkan hasil min 3 K1 ditambah 3 K2 sama dengan 0, 4 K1 dikurang 4 K2 sama dengan 0, 2 K1 dikurang 2 K2 sama dengan 0. Sehingga kita memiliki 3 persamaan dan 2 variabel. Selanjutnya, kita mendapatkan matriks koefisien yaitu adalah min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2 dikali dengan matriks peubah K1, K2 sama dengan matriks konstanta 0, 0, 0. Selanjutnya, kita dapat mengoperasikan dengan menggunakan OBE. Matriks koefisiennya min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2. Baris 1 dikali negatif 1/3 menghasilkan 1, min 1, 4, min 4, 2, min 2. Min 2 kita nolkan 4 dan 2. Untuk menolkan 4 kita operasikan dengan min 4 B1 ditambah B2, sedangkan untuk menolkan 2 kita operasikan min 2 B1 ditambah B3 menghasilkan 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Matriks koefisien sehingga kita mendapatkan matriks koefisiennya yaitu 1, min 1, 0, 0, 0, 0 dikali dengan matriks
perubahannya K1, K2 sama dengan matriks konstantanya 0, 0, 0. Misal K2 sama dengan T, T anggota real. K1 dikurang K2 sama dengan 0, K1 sama dengan K2 sama dengan T. K1, K2 sama dengan T. Sama dengan 1 T, T anggota real. Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa matriks A dan matriks B tidak saling bebas linear di M2 kali 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa A dan B bergantung linear. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.